Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini senang sekali rasanya saya sedang bersama Bapak Disman. Beliau adalah seorang mubalik yang aktif memberikan ceramah di beberapa tempat, di beberapa daerah, juga tergabung dalam PMD, Pak ya. Yeah. PMD, Persatuan Mubalik Dumai. Dan alhamdulillah juga mungkin di pagi yang hari ini kita sudah mendekati puasa yang ke-27, Pak. Yeah. 26. Ya, 26. Jadi 26, nggak terasa lama, sedikit lagi kita akan sampai di bulan Syawal, di Idul Fitri. Jadi dengan tema yang hari ini yang kita angkat itu adalah memaknai penghujung Ramadan. Jadi mungkin sebelum video sesi interview kita mulai, saya jelaskan sedikit di sini. Beliau adalah, selain seorang mubalik, beliau adalah mertua saya juga. Jadi kita sengaja saya ajak beliau untuk interview karena beliau juga sudah pasti narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, karena sudah terbiasa, sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan tausiah, kegiatan-kegiatan ceramah di beberapa kota dan beberapa masjid juga. Jadi gimana Pak, kita mulai Pak? Yeah, Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Di tempat ini dekat kawasannya rumah kita sendiri. Jadi pagi ini kami sempatkan untuk sering diskusi dengan tema memaknai penghujung Ramadan 1441 Hijriah. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana seorang yang beriman itu memaknai penghujung Ramadan, Pak? Iya, kalau kita menyikapi masalah Ramadan, sebenarnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah. Itu yang pertama. Apabila masuk bulan Ramadan, maka dia akan merasakan adanya rasa kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Ya, futihat abwabur rahmah. Kemudian yang kedua, wa khuliqats jahannam. Artinya dia juga akan merasakan adanya tertutupnya pintu jahanam. Dan kemudian yang terakhir, wasul silatus syaitan, dikuncinya atau dibelenggunya setan-setan. Kalau tiga hal ini mereka memahami atau mereka merasakan itu ada sesuai dengan keimanan daripada mereka yang disesuai dengan syariat tersebut, maka dia akan berupaya. Dia akan berupaya dan akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghadapi Ramadan itu supaya Ramadannya maksimal. Itu dia. Berarti orang beriman ini memaknai dari datangnya Ramadan itu dengan hati yang gembira, Pak ya? Iya, dengan hati yang gembira, hati yang senang, dan bahkan ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Ya. Gitu. Nah, Pak, ini kan sekarang lagi pandemi COVID-19, Pak. Iya. Nah, ini kan udah, kalau kita sebagai umat muslim merisaukan sebenarnya. Kenapa merisaukan? Karena kita tidak bisa beribadah secara maksimal. Kalaupun bisa, sangat dibatasi. Ya, menurut Bapak sebagai orang yang beriman, memaknai pandemi, menghadapi pandemi ini supaya kita tidak terlalu terhalang dalam beribadah itu bagaimana, Pak? Supaya kita bisa tetap menjalankan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Inilah sebenarnya indahnya Ramadan. Ya. Indahnya Ramadan itu tidaklah terbatas hanya kepada masjid dan musala saja. Artinya apa? Di rumah pun juga bisa kita laksanakan. Nah, jadi keindahan Ramadan itu, apabila datang Ramadan itu mereka bergembira datangnya Ramadan, ya. Nah, maka dalam hal ini man fariha biduhuli ramadanan khurimallahu fi jasadihi ala niran. Apabila seseorang itu menghadapi Ramadan itu bergembira masuknya bulan Ramadan, maka dia terhindar dari api neraka. Nah, ini keindahan dengan adanya COVID-19 sekarang ini, tentu keimanan seseorang itu terletak kepada setiap individunya. Nah, apabila keimanannya kuat, dia tidak akan merasakan atau tidak akan merasakan adanya dampak COVID. Artinya apa?
beliau juga akan bisa beribadah di rumah semaksimal mungkin. Dan kemudian yang kedua, apabila dia beribadah di rumah, maka dia akan selalu mengcover daripada keluarganya yang ada di rumah. Berarti sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Malah dia bagaimanapun kondisi sebenarnya, kondisi yang ada, dia tetap memaknai Ramadan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Justru malah dia merasa sang istri pun di rumah dan anak-anak pun juga di rumah merasa gembira dengan adanya hadirnya keluarga di rumah untuk melaksanakan Qiyam Ramadan, Siam Ramadan, tarawih bersama di rumah, tarawih bersama, kemudian tilawatil Quran, mendaruskan Al-Quran, itu. Jadi banyak hal yang bisa kita sikapi kalau kita memang menyikapi dengan iman. Tapi kalau dengan menyikapi dengan hati yang emosi, atau barangkali kita tidak suka dengan hal begini, ini sebenarnya hikmahnya besar sekali hikmahnya didatangkan oleh Allah. Ramadan tahun ini dengan bergelimang dengan banyaknya PHK. Itu kan merupakan suatu cobaan, dan sekaligus bagi kita adalah iktibar. Bukan hanya sekedar cobaan, tapi iktibar bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, memang dia merasakan ini, dia akan merasa gelisah, resah, dan takut. Nah, ini kita tidak harus berlebihan menghadapinya, karena ini memang adalah ciptaan atau hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau apa? Kun, kata Allah, ya apa ya kun. Itu dia. Bagaimana kita menyikapinya aja lagi. Kita menyikapinya aja lagi. Tidak perlu kita terlalu tidak perlu terlalu besar lah menghadapi ini. Jangan takut lah. Jangan takut. Tetap berhati-hati, tapi tetap berhati-hati. Gitu. Tapi memang betul kata Bapak, fenomena yang ada sejak COVID-19 ini malah membuat orang ada sisi positifnya, Pak. Misalnya gitu, kemarin sempat baca di beberapa media gitu di internet, bahkan ada akhirnya datang imam-imam baru. Maksudnya di sini imam-imam baru tadi ini suami-suami yang yang biasanya mungkin tidak jadi imam istri. Karena mau tidak mau harus jadi imam. Mau tak mau harus jadi imam dia. Jadi guru baca Al-Qur'an untuk anak-anak gitu. Mendadak dia karena lingkungan karena otomatis dengan tidak bisanya orang, bukan tidak bisa ya, kurangnya orang bisa aktivitas di luar. Sekarang orang jadi guru di rumah sendiri. Benar. Itu salah satu hikmah yang terbesar bagi orang-orang yang mau menyikapi dengan benar, gitu kan. Nah, itu. Terus indah Islamnya di situ, Pak ya, justru ya. Nah, jadi kita umat Muslim, umat Islam tidak harus memaknai Ramadan di masa Covid ini sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kita anggap sebagai momok yang kita nggak bisa kemana-mana, kita tidak bisa beraktivitas, apalagi aktivitas agama, Pak ya, apalagi puasa gitu. Jangan sampai banyak hal kegiatan yang kita di Ramadan terganggu hanya gara-gara COVID-19. Itu yang dikatakan dengan Islam kafah itu secara menyeluruh itu dia. Nah, bukan hanya sekadar di luar-luarnya, tiba yang senangnya kita gembira, tiba yang tidak senangnya kita bermuram, itu yang nggak boleh. Jadi yang secara kafah itu selalu merasa ada hikmah di sebalik itu. Yakinlah kita bahwa setiap pendakian yang panjang pasti ada penurunan. Betul. Mungkin ini bagian dari bentuk cobaan Allah juga kita sanggup atau tidak, Pak ya. Kita sanggup tidak menghadapi seperti itu gitu loh. Karena memang sebagai umat Islam, Allah akan memberikan cobaan kepada umatnya, tidak mungkin melebihi dari kemampuan umatnya, Pak ya. Oke. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada usaha gitu. Jadi memang butuh menyikapi pandemi COVID-19 ini di masa Ramadan ini butuh memang tingkat keimanan yang lebih mungkin, Pak ya. Nah, Ricky pernah ngobrol juga sama Papa waktu itu soal ada beberapa tipe orang beriman yang dikaitkan dengan COVID-19 ini. Tipe-tipe orang beriman yang bagaimana menanggapi situasi COVID-19 di bulan Ramadan nih, Pak. Itu dia tadi. Orang beriman seperti yang kita katakan di awal tadi, sebenarnya kalau apa yang dikatakan oleh Allah dalam suratul Al-Baqarah ayat yang 183 itu, bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ujung-ujungnya tattaqun artinya takwa.
takwa itu adalah orang yang mutakin. Orang yang mutakin itu adalah orang yang memperoleh keberuntungan. Itulah sebenarnya orang yang dikategorikan apabila datang nanti bulan Syawal dia bergembira. Jadi tipe-tipe orang seperti inilah yang dikatakan tipe orang yang beriman, yang betul-betul menghadapi Ramadan itu dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada tipe manusia itu yang biasa-biasa saja. Ya. Yang biasa-biasa aja, mau datang ke Ramadan mau tidak dia enggak peduli kan gitu. Biasa-biasa saja bagi mereka. Ya, karena mereka memaknai Ramadan itu tidak ya seperti biasa-biasa aja. Padahal Ramadan itu didatangkan Allah dalam satu tahun itu hanya satu kali. Maka kesempatan ini hanya satu kali. Kita belum tentu akan ketemu pada Ramadan yang akan datang. Kalaupun ketemu, kita belum tentu diberikan kesempatan untuk sakit kita. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita sikap dalam Ramadan. Maka berhati-hatilah kita dalam menghadapi apabila Ramadan datang kepada kita. Hendaklah kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Ya, penuh dengan keikhlasan, wahtisab, perhitungan. Ufiralahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bayangkan. Sampai segitu spesialnya Ramadan. Pada tahun yang lampau diampuni oleh Allah. Kan lebih, apakah Anda senang kita kan gitu. Makanya orang yang keluar dari Ramadan itu dengan apabila dia memang melaksanakan Ramadan dengan penuh ketakwaan, maka dia akan suci seperti bayi dilahirkan semula. Itu bagi orang-orang yang benar memaknai dan menjalankan apa-apa yang benar menjalankan. Jadi satu lagi ada apa tipe yang bagaimana Pak? Ada lagi satu tipe bahwasanya dia menyikapi Ramadan itu tidak penting. Artinya orang-orang yang seperti ini adalah tipe orang. Tapi itu berarti sama sekali tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah puasa. Tidak sama sekali. Karena bagi dia tidak penting. Karena dia, ya itu tadi, karena dia merasa bahwa dia tidak beriman dalam hal ini kan gitu. Dia tidak menyikapi rukun iman yang 6 tadi itu. Ya, kalau dia menyikapi rukun iman yang 6 tadi, dia kalau betul-betul dia Islam, ya dia akan menjalankannya kan gitu. Maka dia tidak perlu dia seenaknya saja, ya bahkan tidak punya akhlak di depan sesama umat Muslim kan gitu kan. Di depan umum. Padahal dia Muslim juga. Dia Muslim juga, tidak menghargai. Nah, ini sudah tergolong orang-orang ini sebenarnya orang yang kafir, ingkar ya. Kafir di sini adalah orang yang ingkar, yang membangkang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Memang fenomena yang seperti Papa bilang tadi itu di setiap bulan puasa ada Pak ya. Rumah makan yang buka gitu ya. Ya pasti ada. Kan? Sekali kita lihat mungkin di dalamnya orang kita malah bukan orang non muslim yang di dalam itu. Yang namanya manusia kan. Itu. Dia tetap mempunyai sikap atau mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Karena itu tadi, karena dia tidak pernah pula mendalami agama mungkin, gitu kan, atau lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya tak pula mendukung. Maka dalam itulah bagi orang tua kita berhati-hatilah kepada anak-anak, karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan berkembangnya anak kita yang terutama pendidikan agama Pak ya. Gitu. Jadi generasi ke generasi itu perlu kita bina. Nah, kemudian mungkin yang terakhir Pak, ini kan sudah mau habis, Ramadan sudah mau habis, gitu kan. Sebentar lagi kita mau Idul Fitri, gitu kan. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun depan kita tidak menghadapi situasi yang seperti ini lagi Pak ya. Tidak menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi menurut Papa apa pesan dan kesannya Pak menjelang Idul Fitri ini kita memaknai Ramadan tahun ini? Kalaulah kita istilahnya berkesan dan pesan terhadap Ramadan tahun ini, berkesan kali Mas sebenarnya Pak ya? Memang sangat terkesan sekali. Karena memang jauh perbedaannya dari Ramadan yang telah lampau. Belum pernah kita seperti ini Pak. Ya, sangat berbeda tahun ini. Adapun ya kesannya yang pertama,
kita bisa memberikan pembelajaran terhadap keluarga kita sendiri di rumah. Itu yang pertama, memberikan kesan. Sehingga yang selama ini kita umpamanya bak kata anu tadi, kita tidak pernah menjadi imam bisa jadi imam. Tidak pernah ngajarkan Al-Quran, tidak pernah istilah mendarus Al-Quran, kita mendarus Al-Quran di rumah. Sehingga dengan semua itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kita bahwa wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai atau alpa dengan apa-apa yang kita perbuat di permukaan bumi ini. Itu kesannya sebenarnya ya. Jadi sangat mendalam. Kemudian kalau kita bicara masalah pesan, ya kalau pesan saya kepada regenerasi pada khususnya dan umumnya kepada umat muslim ya, tentulah kita bagaimanapun kalaupun memang kita berpuasa dalam COVID atau namun COVID-19 atau 19 kata orang sekarang ini corona ini, tentulah kita sama-sama menjalankan protokoler daripada kesehatan itu sendiri. Karena bagaimanapun yang namanya penyakit itu datang tiba-tiba dan tentu perlu kita ekstra hati-hati. Mari kita jangan terlalu istilahnya ego, terlalu apa namanya keras kepala, bahwasanya kita mentang-mentang kita ada Allah. Jangan seperti itu. Artinya kita perlu menghindar daripada penyakit itu. Rasulullah aja dengan Sayyidina Ali pun juga seperti itu. Sayyidina Ali akan waktu itu akan berangkat ke Yaman, waktu itu akan pergi berdagang, tahu datang perintah pemberitahuan bahwa di sana tidak nyaman, tidak aman, dan kemudian dia berputar balik dengan para rombongan balik untuk menghadap ke Madinah pada waktu itu karena memang di sana ada penyakit. Begitu. Sahabatnya pun juga menghindarkan gitu. Jadi sesuatu yang sia-sia juga sebenarnya tidak baik, Pak ya. Iya. Harus kita hindari. Menghindar ya. Ya. Jelas itu ada harimau kok kita juga datang ke sana kan gitu kan. Ya tangkap harimau lah gitu. Jadi enggak boleh juga seperti itu. Jadi kalau ada memang seperti itu kita menghindar. Artinya menghindar, kita mengalah bukan untuk kalah kan gitu kan. Nah, artinya untuk menang. Itu jadi bantu pemerintah. Bantu pemerintah. Kita harus sama-sama membantu. Sama-sama membantu pemerintah dalam hal ini ya tentu mengikuti protokoler daripada kesehatan itu sendiri. Ya kalau begini kita minta ya kita ikutilah ya. Ya artinya kita tidak pula berdosa dan tidak pula istilahnya kita akan di masjid. Ya kalau memang rasanya kita nyaman di zona kita ya silakan aja kan gitu kan. Fleksibel Pak ya. Fleksibel aja. Gitu. Mudah-mudahan Allah tolong kita kan gitu. Intan surullah yang surukum kan gitu kan. Jadi itulah besarnya agama Allah Pak ya. Di dalam situasi yang mungkin menurut kita tidak bagus, tapi tetap bisa kita memaknai Ramadan itu dengan baik Pak, dengan indah gitu loh. Meskipun situasinya tidak memungkinkan atau situasinya tidak baik gitu loh. Jadi itulah besarnya agama Allah. Boleh jadi yang tidak bagus menurut pandangan manusia, menurut pandangan Allah bagus. Itu bagus. Betul. Iya. Boleh jadi itu. Ya, maka dari itu kita tidak terlalu berlebihan. Karena pandangan Allah dengan pandangan kita berbeda. Pasti ada hikmah yang terbaik di sebaliknya. Yakin dan percayalah kita. Nah, itu aja kuncinya sebenarnya. Jadi betul, memang makna yang kita ambil di sini ini sebenarnya bukan sebuah ketakutan, Pak ya. Bukan sebuah ketakutan, tapi justru di sini nih ada sisi lain. Mungkin itu bahasanya bagus Pak ya. Ada sisi lain yang kita sendiri mungkin tidak sadari di situasi yang seperti ini. Sebenarnya kita bisa menikmati Ramadan ini sebenarnya. Ada hal-hal yang mungkin dulunya tidak pernah dilakukan, sekarang justru dilakukan, gitu Pak ya. Oke, jadi itulah obrolan saya yang singkat nih bersama ayahanda saya, Bapak mertua saya. Ya sebenarnya kami sering diskusi Pak ya, kita sering diskusi soal apa aja yang apa. Ini kebetulan beliau ada di sini, berkunjung ke saya dan istri, main kemari. Jadi
saya coba todong untuk isi dalam video saya, di interview saya. Kenapa? Karena beliau juga punya ilmu di situ, memang berkecimpung di dunia itu, aktif di situ, bahkan aktif juga di beberapa organisasi, Pak ya. Nah, ini yang berhubungan dengan Islam juga gitu loh. Jadi kenapa tidak gitu saya ngangkat tema yang bagus dan sumber yang bagus dan orang terdekat saya pula. Begitu. Jadi untuk kesimpulan dari saya, di masa COVID-19 ini, corona ini, mungkin kita tetap harus bertawakal, Pak ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, memaknainya dengan baik, karena sejatinya agama Allah ini agama yang indah. Walaupun di situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, selalu ada makna di dalamnya, selalu ada hikmah di dalamnya. Jadi seperti itu lebih kurang. Sekian dulu dari saya dan sekian dulu dari Pak Disman, dari ayah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi